imam besar pada waktu itu dikatakan adalah Kayafas, tetapi Yesus dibawa bukan ke tempat Kayafas, ke tempatnya Hanas. Kemungkinan mereka tinggalnya memang berdekatan di istana imam besar itu. Hanas tadinya adalah seorang imam besar yang menjabat sebagai imam besar sebelum Kayafas. Nah, seharusnya menurut peraturan di Perjanjian Lama, Alkitab Perjanjian Lama mengatakan bahwa seorang imam besar itu menjabat jabatannya itu seumur hidup. Tetapi karena pada waktu itu bangsa Yahudi sedang berada di dalam penjajahan bangsa Romawi, maka pemerintah Romawi memutuskan untuk menunjuk orang yang menjadi imam besar sesuai keinginan orang Romawi. Sehingga saat itu yang menjadi imam besar adalah Kayafas. Tetapi bagi orang-orang Yahudi, karena tadinya yang jadi imam besar itu adalah Hanas, dan Hanas masih hidup, jadi mereka masih tetap menghormati Hanas. Mereka masih tetap memperlakukan Hanas sebagai imam besar selain Kayafas sebagai imam besar. Dan kemungkinan memang sebagai orang yang masih hidup dan pernah menjabat sebagai imam besar, Hanas masih memiliki kuasa yang besar, masih memiliki kendali atas orang-orang Yahudi, termasuk atas mahkamah agama orang-orang Yahudi. Mungkin agar ada sedikit bayangan adalah mirip-mirip kondisinya seperti pada waktu zaman tahun 1998 di Indonesia. Waktu itu Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden. Jadi setelah itu yang jadi presiden bukan lagi Soeharto, tetapi orang-orang, khususnya orang-orang pejabat-pejabat tinggi, itu masih sangat takut, masih sangat menghormati Soeharto. Walaupun dia sudah bukan presiden lagi. Jadi dalam tahap-tahap tertentu masih Soeharto yang memegang kendali. Sehingga walaupun memang seperti Tommy Soeharto ditangkap apa segala macam, tapi setelah ditangkap memang dijatuhkan divonis penjara. Nusa Kambangan lagi penjaranya, jadi nggak main-main. Memang vonisnya hebat, tapi tidak berapa lama setelah divonis di Nusa Kambangan, tahu-tahunya Tommy Soeharto bisa dipindah ke penjara di Jakarta. Alasannya karena kondisi kesehatan. Lalu setelah beberapa lama di penjara di Jakarta, dibebaskan. Alasannya berkelakuan baik selama di penjara. Ya kalau di penjara berkelakuan baik. Kalau di luar penjara kan kita nggak tahu dia kelakuannya bagaimana. Nah, itulah kira-kira gambarannya Hanas mantan imam besar, sehingga dia masih juga dianggap sebagai imam besar, masih diperlakukan, masih dihormati sebagai imam besar. Sehingga ketika Yesus ditangkap, Yesus dibawa pertama-tama itu kepada Hanas. Nah, setelah itu memang Hanas mengirim Yesus dengan terbelenggu ke Kayafas. Tetapi apa yang terjadi di hadapan Kayafas itu tidak dituliskan di dalam Alkitab, dan film yang tadi pun juga makanya juga tidak membagi dua pengadilan di depan Hanas kemudian di depan Kayafas, tapi dijadikan satu saja. Nah, seperti di film tadi, di hadapan Hanas Yesus ada dihadapkan dengan berbagai cercaan, berbagai pertanyaan dari orang-orang yang berkumpul di pengadilan yang dikumpulkan oleh Hanas ini. Yesus ditanyai mengenai para murid dan mengenai ajarannya. Awalnya Yesus diam, dan kemudian terus Yesus memberikan jawaban seperti di ayat 20 dan ayat 21. Yesus menjawab bahwa selama ini dia mengajar secara terbuka. Dia mengajar tidak sembunyi-sembunyi. Jadi kalau kamu mau tahu tentang murid-murid saya, kalau kamu pengen tahu tentang pengajaran saya, silahkan tanya langsung ke orang-orang yang mendengar selama ini. Nah, jadi dalam jawaban Tuhan Yesus kepada orang-orang yang bertanya di pengadilan itu, sebenarnya ini juga merupakan satu sindiran yang halus tetapi yang telak sekali. Karena dalam peraturan peradilan Yahudi, mereka sebenarnya sudah ada peraturan untuk supaya pengadilan itu menjadi tempat yang adil, yaitu kalau ada kasus seperti ini harus ada saksinya, dan saksinya itu tidak boleh hanya satu orang, minimal 2 orang, sehingga bisa ditanya apa yang sebenarnya Yesus ajarkan. Orang-orang yang memang benar-benar mendengar langsung pengajaran Yesus.
itu bisa ditanya apa yang Yesus ajarkan. Nah, tetapi ternyata dalam pengadilan yang mereka sekarang ini tidak ada saksi-saksi yang seperti ini. Dengan kata lain, yang Tuhan Yesus jawab ini adalah merupakan satu pertanyaan yang mempertanyakan keabsahan dari pengadilan yang sedang mereka lakukan ini. Karena tidak ada saksi yang berada di posisinya Tuhan Yesus. Semuanya dari orang-orang mereka. Nah, itu sebabnya jawaban Tuhan Yesus ini membuat marah orang-orang di tempat itu, sehingga ada dikatakan ayat 22, ada seorang penjaga yang menampar Yesus dan memarahi Yesus. Apakah seperti itu jawabanmu kepada imam besar? Tapi Tuhan Yesus tidak marah, dia hanya berkata, menjawab, kalau omongan saya salah, tunjukkan di mana salahnya. Tapi kalau saya benar, kenapa engkau memukul? Mereka tidak bisa menunjukkan kesalahan perkataan Tuhan Yesus itu karena memang benar yang Tuhan Yesus katakan. Yang ada adalah kemudian mereka memunculkan saksi-saksi palsu, orang-orang yang menceritakan perkataan-perkataan Tuhan Yesus, tetapi kitab Injil mengatakan perkataan orang yang satu dengan perkataan orang yang lain itu tidak saling cocok satu dengan yang lain. Nah, kemudian ada yang menarik di dalam film ini. Memang ini tidak ditulis di dalam Alkitab, tapi film ini tadi menampilkan satu adegan ketika lagi di pengadilan itu, ada satu anggota dari Mahkamah Agama itu yang berdiri dan dia berteriak, "Diam! Kalian sudah terlalu terpengaruh." Nah, orang ini adalah orang yang tidak setuju dengan pengadilan yang sedang dilakukan ini. Dia bertanya, siapa yang mengundang untuk melakukan pertemuan ini? Bukankah ada banyak juga majelis-majelis lain yang tidak hadir? Tapi dia rupanya minoritas. Walaupun dia menyuarakan kebenaran, tetapi karena dia minoritas, sehingga mayoritas menyerang dia, mengeluarkan dia dari forum tersebut. Nah, ini juga bisa menjadi satu pelajaran buat kita ya. Kita kadang-kadang mengartikan demokrasi itu artinya pokoknya suara terbanyak. Yang suara terbanyak lah yang harus kita ikuti. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Belum tentu suara terbanyak itu menyuarakan kebenaran. Kalau kita memperhatikan sejarah yang sering kali terjadi, yang benar itu adalah kaum minoritas. Kaum mayoritas itu sering kali melakukan kesalahan. Sehingga sebenarnya bahaya kalau kita